Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalin kami dari kelompok 1 kelas praktikum A2 Keamanan Cyber akan menjelaskan mengenai lab 26.1.7 aturan snort dan firewall. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putut Waringin Jati, lalu ada Raden dan juga ada Ferdian Panani. Lanjut. Nah, berbicara mengenai snort dan firewall, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertiannya. Nah, snort sendiri adalah perangkat lunak Intrusion Detection System atau IDS yang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah serangan pada jaringan. Nah, sementara firewall adalah sistem keamanan yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa tujuan dari praktikum yang telah kami buat. Yang pertama, bagian pertama itu kita akan mempersiapkan lingkungan virtual. Lalu bagian kedua ini ada log firewall dan IDS. Bagian ketiga akan menghentikan dan menghapus proses mininet. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu mempersiapkan lingkungan virtual. Oke, pertama di sini kita akan meluncurkan Oracle VirtualBox kita dan CyberOps Workstation untuk mode bridge jika perlu. Lalu di sini langkah selanjutnya ada kita akan meluncurkan VM CyberOps Workstation, buka terminal dan konfigurasikan jaringannya dengan menjalankan script configure sdhcp.sh seperti yang ada di gambar atas ya. Lalu kita akan menggunakan perintah ifconfig untuk memverifikasi CyberOps Workstation VM sekarang memiliki alamat IP di jaringan lokal. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke bagian kedua, ini adalah log firewall dan juga IDS. Nah, langkah pertama yaitu kita dari virtual machine CyberOps Workstation, kita akan menjalankan script di bawah ini yaitu sudo ./lab.support.files dan seterusnya. Dan akan masuk ke mode mininet. Lanjut. Oke, langkah selanjutnya ini kita akan membuka sel pada R1 menggunakan perintah exterm R1. Nah, di sini ada penjelasan, sel R1 akan terbuka di jendela terminal dengan teks hitam dan latar belakang putih. Lalu di sini ada pertanyaan, pengguna apa yang masuk ke sel itu? Lalu apa indikatornya? Nah, jawabannya yaitu root user. Yaitu ada ada keterangannya di situ ya. Root stack ops analyst. Nah, terus di sini ada pertanyaan apa indikatornya? Indikatornya yaitu ini dapat dilihat dengan tanda pagar setelah prompt. Next. Oke, langkah selanjutnya di sini dari sel R1 kita akan menjalankan IDS berbasis Linux Snort. Oke, lanjut. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferdian Fanani. Iya, langkah selanjutnya di sini ada dari Promininet VM CyberOps Workstation yang tadi sudah dibuka. Kemudian kita buka lagi Mininet untuk host H5 dan H10. Next. Nah, selanjutnya di Mininet H10, di sini kita bakal jalanin server di internet untuk memantau hosting malware. Jadi pada H10 ini bakal dijalanin script mal_server_start sh untuk mulai server yang akan digunakan. Next. Nah, selanjutnya di H10 kita bakal gunain netstat dengan opsi
opsi tambahannya strip tune, Pak. Ini tuh buat memverifikasi server webnya tuh udah jalan. Kemudian saat digunakan seperti gambarnya ini, Netstat akan mencantumkan semua port yang saat ini jalan di layanan server web yang tadi sedang berjalan. Next. Nah, selanjutnya di R1 itu bakal instant sort karena tadi yang sebelumnya dia udah netstat kan berarti udah berjalan di port mana. Terus sekarang ini instant sort-nya sedang berjalan. Lalu untuk memasukkan lebih banyak perintah di R1, kita buka lagi terminal R1 yang lain, terus kita masukin lagi mininet extern R1 di VM Cyber Workstation-nya. Lanjut. Nah, ini di terminal R1 mininet yang tadi, kita bakal jalanin perintah tail dengan opsinya minf. Nah, itu tuh untuk memantau file /var/log/node/alert secara real time. Nah, di sini kelihatan ada tanggal dan jamnya secara real time. Next. Selanjutnya di H5 kita akan gunakan perintah wget untuk mengunduh file bernama w32.nimda.amm.exe. Nah, wget ini untuk tools untuk mengunduh file dari server web langsung dari baris perintah. Nah, di sini ada pertanyaan dari yang sebelumnya, port apa yang digunakan saat berkomunikasi dengan server web malware? Lalu apa indikatornya? Jadi tadi seperti yang ditampilkan di slide sebelumnya, komunikasi dengan server itu menggunakan port 6666. Lalu portnya itu ditentukan di URL setelah pemisah *2. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah file benar-benar diunduh? Jawabannya iya. Kemudian, apakah IDS menghasilkan peringatan terkait unduhan file? Jawabnya iya. Next. Nah, langkah selanjutnya, saat file berbahaya itu transit di R1, IDS Node dapat memeriksa muatannya. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada jenis-jenis file berbahaya, nanti dia bakal ada pesan warning-nya gitu. Nah, kalau di sini pesan warning-nya itu malicious server hit. Next. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Yang pertama, ada berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa alamat IP versi 4, sumber, dan tujuan yang digunakan dalam transaksi. Jadi berdasarkan slide sebelumnya, IP sumbernya itu 209.165.200.235 dan IP tujuannya di 209.165.202.133. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa port sumber dan port tujuan yang digunakan dalam transaksi? Jawabannya port sumbernya itu 42030 dan port tujuannya 6666. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, kapan pengunduhan berlangsung? Jadi itu pengunduhannya dilangsungkan di 3 Mei sekitar jam 21:37. Pertanyaan keempat, berdasarkan peringatan yang ditunjukkan di atas, apa pesan yang direkam oleh tanda tangan IDS? Jawabannya adalah malicious server hit. Next. Nah, kemudian langkah berikutnya masih di pemantauan log IDS real time.
Di H5 kita akan gunakan perintah tcpdump untuk menangkap peristiwa dan mengunduh file malware. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Raden Paldi. Nah, langkah selanjutnya yaitu tekan Enter beberapa kali untuk mendapatkan kendali atas sel saat TCP/DUMP berjalan di latar belakang. Nah, langkah selanjutnya, TCP/DUMP akan menangkap paket dan mengunduh malware lagi. Pada jendela H5, jalankan kembali perintah atau gunakan panah atas untuk memanggilnya dari fasilitas riwayat perintah. Seperti pada gambar, ada untuk widget itu mengunduh file yang bernama nimda.amm.x. Nah, langkah selanjutnya itu menghentikan penangkapan dengan membawa TCP/DUMP ke latar depan dengan perintah fg. Selanjutnya pada H5, gunakan perintah ls untuk memverifikasi file PCAP sebenarnya disimpan ke disk dan memiliki ukuran lebih besar dari ino. Nah, ls-l ini untuk menampilkan beberapa file yang ada di PCAP. Nah, ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana file PCAP ini berguna bagi analis keamanan? File PCAP, jawabannya file PCAP berisi paket yang terkait dengan lalu lintas yang dilihat oleh nik penangkap. Dengan cara itu, PCAP sangat berguna untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir berbahaya. Alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCAP. Nah, sekarang masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyetel aturan firewall berdasarkan peringatan IDS. Nah, langkah yang pertama, di VM CyberOps Workstation, mulai jendela terminal R1 dengan cara mengetikkan extern R1 dan keluar jendela node R1. Selanjutnya, di jendela terminal R1 yang baru, gunakan perintah iptables untuk mencantumkan rantai dan aturannya yang sedang digunakan. Nah, ada pertanyaan yang bawah itu rantai apa yang saat ini digunakan oleh R1? Nah, jawabannya yaitu ada rantai input, rantai forward, dan rantai output. Langkah selanjutnya, koneksikan ke server berbahaya dan menghasilkan paket yang harus melintang firewall iptables pada R1. Langkah selanjutnya, gunakan perintah iptables lagi untuk memastikan aturan yang ditambahkan ke dalam rantai forward. VM CyberOps Workstation mungkin memerlukan beberapa detik untuk menghasilkan output tersebut. Selanjutnya pada H5, mencoba mengunduh file lagi dengan mengetikkan wget kembali. Dan ada pertanyaan, apakah unduhan berhasil kali ini? Jawabannya unduhan tidak berhasil karena firewall memblokir koneksi ke server hosting malware apa yang akan menjadi pendekatan yang lebih agresif juga valid ketika memblokir server yang melanggar. Jawabannya, alih-alih menentukan IP protokol dan port, sebuah aturan dapat
dengan mudah memblokir alamat API server. Ini sepenuhnya akan memotong akses ke server itu dengan jaringan internal. Nah, sekarang masuk ke bagian 3, yaitu menghentikan dan menghapus proses mininet. Nah, bagian ketiga ini ada 2 langkah. Yang pertama, arahkan ke terminal yang digunakan untuk memulai mininet. Hentikan mininet dengan memasukkan quit di jendela terminal VM CyberOps utama. Nah, seperti pada gambar, masuk ke jendela mininet lalu ketikkan quit untuk menghentikan beberapa host yang ada. Nah, langkah yang kedua, setelah keluar dari mininet, bersihkan proses yang dimulai oleh mininet. Nah, caranya dengan memasukkan kata sudo mn-c, artinya mengclear semua data. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.